Berjumpa lagi bersama saya Bung Salim dalam bincang bersama Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Dr. Andes Mas Guntur Lope SHMH. Di ulang tahun ke-74 Bayangkara ini kita akan wawancara Bapak Kapolda tentang apa kiat-kiatnya dan apa rencana ke depannya. Mari kita dengarkan. Saya ingin bertanyakan Pak, di usia ke-74 tahun Pak Jenderal, sebagai salah satu institusi terpenting negara menjadi pilar perekat keutuhan NKRI, Polri yang masih survive juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, di mana Polri sipil yang dipersenjatai. Di tingkat Polda apa saja yang telah dilakukan? Terima kasih. Untuk yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan selama ini, saya pikir semua fungsi telah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Baik itu fungsi pembinaan, preventif dan represif, itu semua sudah melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Fungsi pembinaan itu terhadap pembinaan internal ke dalam, terus selanjutnya adalah pembinaan keluar adalah fungsi preventif dan preventif juga sudah dilaksanakan dengan baik dengan perkuatan personal yang telah ditunjuk, khususnya para Babin Kamtibmas di lapangan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentunya hal ini timbal balik bantuan yang cukup baik dan banyak dari pihak masyarakat itu sendiri, sehingga hasil situasi sampai saat ini masih sangat-sangat terkendali dan kondusif. Itu tidak lepas daripada peran serta masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan pemolisian masyarakat ya oleh para Babin Kamtibmas tadi di lapangan. Selanjutnya terhadap kasus-kasus atau kegiatan represif yang dilaksanakan oleh kepolisian saat ini, saya pikir berdasarkan dengan evaluasi kita selama, kalau kita refleksikan selama setahun ini, itu alhamdulillah cukup banyak kasus-kasus yang kita ungkap. Kasus-kasus besar yang diungkap, baik itu kasus pembunuhan, perampokan, dan termasuk diantaranya adalah begal. Itu juga sangat-sangat banyak kita ungkap, khususnya di Kota Makassar. Luar biasa. Nah itu. Memang ada beberapa yang belum terungkap, tapi itu sudah diketahui identitas yang bersangkutan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ya yang bersangkutan sebagai pelakunya, insya Allah nanti akan kita ungkap. Nah, itu yang jelas bahwa semua kasus-kasus besar telah diungkap oleh jajaran kami dari Polres dari Polsek sampai ke Polda. Nah, itu sungguh luar biasa dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Aspek apa yang apakah yang menjadi kendala dan tantangan dalam tugas Polri sendiri itu? Kendala saat ini memang di mana-mana ada kendala, ada tantangan. Itulah barangkali dinamika kehidupan dan dinamika tugas Polri. Karena memang situasi Kamtibmas itu fluktuatif, kadang-kadang sangat kondusif, damai, dan kadang-kadang juga timbul gejolak yang kira akan mengancam suatu gangguan Kamtibmas. Kenapa demikian? Barangkali tidak lepas daripada faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi mereka banyak atau warga kita yang belum beruntung dengan kehidupan sehari-harinya. Dia putus kerja, dia tidak ada kerjaan, atau mungkin karena dia latar belakang pendidikan juga kurang, sehingga ya tidak tersedia lapangan pekerjaan untuk mereka, dan mereka juga kelihatannya kemampuan tidak ada dan tidak mau kerja fisik. Ya itulah membuat mereka banyak yang melakukan suatu kegiatan nganggur. Nah, karena nganggur inilah mereka akan mencari jalan untuk bagaimana cara mendapatkan sesuatu untuk menghidupi dirinya. Karena para pelaku kejahatan yang merupakan hambatan kita selama ini adalah orang-orang yang sering melakukan itu memang faktor ekonomi sangat dominan sekali. Nah itu. Karena saya evaluasi kemarin, jadi ada beberapa kelompok pelaku ini memang mereka melakukan lebih dari 5 kali. Nah itu. Lebih dari 5 kali, bahkan ada belasan kali. Nah itu juga kelompoknya. Artinya kalau kita evaluasi mereka, ya memang tidak lepas daripada ekonomi. Bahkan keluarganya pun juga tidak jelas. Nah itu.
aspek apa yang mempengaruhi yang perlu dilakukan perubahan yang efeknya bias dirasakan oleh masyarakat itu sendiri? Perubahan saya pikir ya memang tidak lepas daripada pemerintah kota dan provinsi ya mengajak para investor ya untuk membuka lapangan pekerja seluas-luasnya sehingga mereka ini terwadahi supaya tidak lagi mereka ya miring ke sana untuk mencari suatu penghidupan yang tidak halal gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi faktor kita saat ini. Bagaimana kontribusi dan kerja dengan pemimpin daerah? Mungkin ada yang mau diungkapkan. Saya pikir kontribusi pemerintah daerah cukup bagus ke kita. Kita juga sering dibantu segala hal. Nah, itu yang jelas bahwa koordinasi juga itu cukup bagus. Ada kekurangan mungkin dari pihak kita kepolisian, mereka saling menutupi, memberikan saran, masukan dan sebagainya sehingga ya kita untuk mengambil langkah ke depan saya pikir itu sangat-sangat terukur sekali nantinya. Jadi tidak kita melaksanakan kegiatan tersebut ya tanpa adanya koordinasi dengan pihak pemerintah kota, pemerintah yang ada di tingkat kota, kabupaten maupun tingkat provinsi. Nah, semua ada koordinasi ya kalau terkait masalah soal kejahatan, artinya apabila ada suatu tindak pidana katakanlah korupsi di lembaga tersebut, kita juga selama ini tidak ada hambatan. Artinya welcome beliau untuk membuka diri. Silakan kalau memang ada, silakan kita periksa sama-sama karena di sana pun juga ada pengawas internalnya, HPIP-nya sudah ada juga di sana. Nah, itu yang sering kita lakukan selama ini. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakukan di sini sangat-sangat erat kaitannya dengan kerjasama dengan pihak pemerintah kabupaten, kota dan maupun provinsi. Nah, itu. Apresiasi apa saja yang akan diungkapkan buat tokoh-tokoh masyarakat dan stakeholder yang telah membantu kerja Polri khususnya di wilayah hukum Polda Sulsel ini, Pak? Saya pikir bantuan masyarakat sangat hebat sekali, sangat dirasakan oleh kita seluruhnya, oleh pihak kepolisian. Karena apa? Kalau kita ambil dari jumlah polisi di Sulawesi Selatan ini ya belum seimbang dengan rasionya dengan dibandingkan jumlah masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini, termasuk juga adalah luas wilayah kita cukup luas sekali. Nah, itu dengan adanya jumlah personil yang tidak terlalu banyak ini sangat membantu kita adanya kelompok-kelompok masyarakat yang mau menjadikan dirinya atau mau menjaga diri dan lingkungannya di daerahnya masing-masing. Sehingga ini akan meringankan beban kita untuk melaksanakan kegiatan pemolisian di kewilayahan. Nah, itu tambah lagi dari rekan-rekan kita dari Babinsa, Koramil dan lain sebagainya, itu sangat-sangat membantu sekali. Karena memang inilah merupakan tanggung jawab kita sama-sama gitu. Nah, itu. Jadi untuk keamanan tidak hanya diserahkan kepada pihak kepolisian saja, gitu, tapi ya lebih kepada masyarakat sebagai yang merasakan langsung, kan gitu, dan termasuk pemerintah daerahnya juga demikian, dan kami Polri dan TNI Polri ya sama-sama untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Adanya duet antara TNI dan Polri ini dirasakan oleh masyarakat sendiri. Usianya yang ke-74 ini Polri semakin bagus dalam pelayanan, dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Gimana? Sangat terasa karena memang mereka 3 pilar ini, khususnya TNI, Polri dan termasuk kepala desa, 3 pilar inilah merupakan kekuatan kita di lapangan. Kekuatan kita di lapangan yang ada di mana-mana. Di mana ada kelurahan pasti 3 pilar ini kan ada. Nah, inilah menjadi kekuatan kita di lapangan sehingga hampir seluruh masalah itu pasti akan ketahuan dan cepat diatasi tentunya. Nah, ini. Nah, itu. Karena kelurahan di Sulsel ini kan di mana-mana ada. Makanya sekecil apapun kejadiannya, sekecil apapun masalahnya, itu pasti akan pasti diketahui oleh kita. Pasti diketahui oleh kita, minimal tingkat Kapolsek itu mengetahui hal tersebut. Tentunya kalau mereka sudah ketahui, ya ada tindakan-tindakan berdasarkan dengan frekuensi dari kejadian tersebut. Lihat dari kualitasnya barangkali. Nah, itu. Untuk anggota sendiri internal ini apakah ada pembenahan secara internal untuk daerah Polda Sulsel di bawah kepemimpinan Pak Jenderal? Saya pikir sangat banyak pembinaan kita terhadap personil yang memang berdasarkan dengan bakat, kemampuan dan latar belakang pendidikannya
itu juga sesuai fungsinya. Nah, kita tempatkan mereka di tempat-tempat itu tadi. Nah, dan memang di antara manusia polisi ini memang ada yang benar bagus dan ada juga di antaranya yang kurang bagus. Baik itu mungkin melukai hati masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan, tapi ada saja satu dua. Nah, hal ini pun juga kita telah laksanakan penindakan terhadap yang bersangkutan sampai kepada penahanan dan bahkan sampai kepada pemecatan. Nah, inilah yang kita sangat antusias sekali untuk menangani hal-hal tersebut. Kenapa demikian? Karena saya khawatir kalau ini tidak ditangani dengan baik, maka nanti akan bias kepada teman-teman yang lain yang baik-baik gitu. Nah, itu menjadi contoh. Ya, menjadi contoh supaya yang lain melihat bahwa ya ada tindakan. Ya. Pelanggaran itu pasti ada sanksinya. Jadi siapapun yang melanggar pasti ada sanksinya. Itu yang kita terapkan selama ini. Dan alhamdulillah saya pikir ya sangat efektif sekali. Sangat efektif sekali. Dan ini disampaikan ke masyarakat bahwa polisi pun jika melakukan pelanggaran hukum tetap kita sangat terbuka. Kita sangat terbuka bagi anggota kami yang kira ada pelanggaran di luar melakukan suatu kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ya. Masyarakat silakan laporkan pada kami. Ya, mulai tingkat polsek, silakan tingkat polres, monggo silakan, dan sampai ke tingkat polda, silakan dilaporkan. Yang jelas namanya siapa, masalahnya apa, kita akan proses dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tanggung jawab saya. Nah, di struktur organisasi ada beberapa pembenahan atau pemekaran atau pengecilan di satuan kerja. Apakah Polda Sulsel juga tetap melakukan ini? Kalau kita tidak ada, tetap masih seperti yang sebelumnya. Jadi tidak ada pengecilan, tidak ada. Itu. Jadi semua fungsi saya pikir sudah jalan di kita. Nah, jadi tidak ada, belum ada lah, ya. Cuma memang kemarin tuh ada penambahan satu kesatuan Polres, tingkat Polres, yaitu Polres Toraja Utara. Saat ini sudah dioperasionalkan. Di sana sudah ada Polres kantornya dan sudah ada personilnya. Dan itu sudah bekerja dengan baik di sana. Supaya tidak ada monopoli di antara salah satu anggota yang dianggap anak emas atau apa, kan selalu ada penyegaran. Ya. Itu sering dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada bawahan yang lain. Ya, saya pikir itu pasti. Itu karena kalau kita di fungsi kita ini ada namanya sumber daya manusia. Ya. Biro Sumber Daya Manusia inilah yang mengevaluasi seluruh personil yang ada di seluruh satuan fungsi. Nah, itu mereka yang mengevaluasi, mereka yang menganalisa kira-kira masih layakkah orang ini di situ, ataukah mungkin ada generasi-generasi baru ya untuk menduduki posisi tersebut. Itu yang kita lakukan. Karena apa? Memang generasi ya hampir tiap tahun habis sesuai dengan masa pensiunnya. Nah, tentunya kita kadarkan setiap tahun juga masuk ke tempat-tempat tersebut. Sehingga tidak akan putus gitu. Ada persiapan. Ada persiapan mereka. Minimal kita ya berikan kejuruan seluruh fungsi yang ada. Apa harapan dari Pak Kapolda sendiri untuk eksternal dan internal sendiri di bidang sumber daya manusia ini? Ini juga sering kita gandeng para rekan-rekan kita yang ada di luar yang mempunyai suatu kemampuan yang kira-kira bisa diaplikasikan di polisi, bisa diberikan suatu kontribusi yang baik untuk institusi polisi khususnya Polda Selatan. Ini cukup banyak, ya, terutama menyangkut masalah ya tentang keilmuan, ya kan, keilmuan. Nah, ini sangat banyak ya kita lakukan di sini. Kita mengambil dari beberapa ahli yang ada di perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar khususnya di sini. Nah, itu. Terakhir, apa harapan Pak Kapolda untuk masyarakat sendiri atau publik untuk pencapaian keamanan dan ketenangan di wilayah hukum yang untuk Sulawesi Selatan ini, Pak? Harapan saya tentunya begini, kejadian yang menonjol saat ini khusus untuk di Kota Makassar, yaitu pertama adalah tawuran antar kampung. Seharusnya ini ya saya pikir sudah lama kejadian seperti ini.
tapi kok masih dijadikan budaya oleh anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Harapan saya mudah-mudahan para kelompok-kelompok ini bisa menahan diri, menyadari bahwa tidak ada nilai positifnya apabila melakukan kegiatan itu. Ya, yang ada adalah moderatnya cukup banyak. Nah, itu karena juga mengganggu bukan hanya diri dan keluarganya, dan termasuk lingkungan itu juga akan terganggu. Nah itu yang sangat-sangat kita harapkan para kelompok-kelompok anak-anak kita ini mudah-mudahan dia sadar bahwa hal tersebut tidak ada baiknya. Ya, nah ini pun juga sudah banyak yang kita lakukan tindakan, tapi masih banyak juga kelompok-kelompok yang belum tersentuh. Nah, inilah yang kita akan cari yang bersangkutan dengan harapan mereka akan sadar bahwa hal itu tidak baik. Nah itu selanjutnya adalah harapan saya adalah melanjutkan hal-hal yang kira-kira positif yang selama ini dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan keamanannya masing-masing. Jadi tanpa adanya patroli atau polisi, tapi masyarakat juga masih mau dengan persuasi melaksanakan suatu kegiatan keamanan. Nah ini yang sangat-sangat bagus. Barangkali harapan kita ya agar hal ini dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Nah itu sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap situasi di mana-mana. Nah itu. Jadi beda yang namanya satu wilayah yang masyarakatnya acuh dengan masyarakatnya yang peduli terhadap lingkungan, terutama masalah keamanan. Nah itu. Yang terakhir, apa ungkapan untuk dari Pak Kapolda untuk anggota sendiri di internalnya dan eksternalnya untuk masyarakat yang telah membantu kerja daripada Pak Kapolda di ulang tahun yang ke-74 Bayangkara ini? Tentunya harapan internal hal-hal yang sangat baik segera dipertahankan, dan kira-kira masih kurang supaya benar-benar bagaimana caranya supaya ya bisa kita mengaca diri di mana melihat kelemahan kita. Dari kelemahan itulah kita akan belajar untuk menjadi suatu kekuatan nantinya. Nah itu tentunya dengan belajar agar bisa lebih profesional melaksanakan suatu kegiatan seluruh fungsi kepolisian. Nah itu, dan harapan saya juga adalah kepada internal kami supaya jangan sampai menjadi pemicu suatu masalah di masyarakat. Jangan sampai demikian. Ya, jangan sampai dia penegak hukum tapi dia melanggar hukum, itu yang kita harapkan. Nah itu. Nah tentunya kerjasama dengan masyarakat selama ini tetap ditingkatkan, ya, karena memang itulah kekuatan kita. Kekuatan kita dalam rangka ya menciptakan suatu situasi keamanan di wilayah masing-masing. Itu tidak lepas dari itu. Nah itu. Selanjutnya tentunya selesai. Selanjutnya dengan terakhir barangkali saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda Sulawesi Selatan atas kerjasamanya selama ini, ya, mulai tingkat Polsek, Polres sampai ke tingkat Polda. Terima kasih juga kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Selatan atas kepercayaan yang diberikan kepada seluruh anggota kepolisian jajaran Polda Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, bila perlu kita tingkatkan hubungan yang baik demi terjaganya situasi Kamtibmas di wilayah kita masing-masing yang sampai saat ini sungguh sangat kondusif. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Mas Guntur Laupe SHMH. Di ulang tahun Bayangkara ke-74 ini, semoga semua sukses jaya Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda Sulawesi Selatan atas kerjasamanya selama ini, ya, mulai tingkat Polsek, Polres sampai ke tingkat Polda. Terima kasih juga kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Selatan atas kepercayaan yang diberikan kepada seluruh anggota kepolisian jajaran Polda Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, bila perlu kita tingkatkan hubungan yang baik demi
terjaganya situasi Kamtibmas di wilayah kita masing-masing yang sampai saat ini sungguh sangat kondusif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.